wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopi Febri Anggraini dengan NPM A1A 023105. Baiklah, untuk melengkapi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah analisis wacana yang diampu oleh Bapak Dr. Nurmansa, MPD, saya akan menjelaskan materi analisis wacana dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang hakikat dan perkembangan analisis wacana. Menurut Arifin, pada tahun 2015, wacana yaitu satuan bahasa terlengkap di atas kalimat dan satuan gramatikal yang tertinggi dalam hierarki gramatikal. Sedangkan menurut Khair, pada tahun 2007 menjelaskan wacana yaitu satuan bahasa yang terlengkap dalam hierarki gramatikal berupa konsep, gagasan, pikiran atau ide yang kohensi dan koheren yang bisa dipahami pembaca atau pendengar. Analisis wacana menurut Sivirin 2007 dan Alwasila 2005 itu menjelaskan bahwa analisis wacana sebagai salah satu disiplin ilmiah dalam linguistik yang secara khusus mengkaji tentang wacana baik secara internal maupun eksternal. Baiklah, materi yang kedua yaitu unsur pembangunan teks wacana dalam peristiwa komunikasi. Itu ada unsur internal dan unsur eksternal. Pada unsur internal wacana itu ada 4. Yang pertama itu adalah kata, adalah satuan bahasa terkecil yang digunakan untuk menyampaikan pikiran dan perasaan. Misalnya rumah, indah, berlari. Yang kedua itu kalimat, adalah susunan kata yang membentuk gagasan lengkap. Contoh, rumah itu sangat indah. Yang ketiga, teks, adalah kumpulan kalimat yang saling berkaitan membentuk satu kesatuan makna. Contoh sebuah cerita, artikel, percakapan. Yang keempat itu adalah konteks, adalah teks yang mendampingi atau berkaitan dengan teks lain. Biasanya berupa teks sebelum atau sesudahnya. Fungsinya itu untuk memberi kejelasan dan kesinambungan. Adapun aspek yang membuat wacana baik itu ada 4. Yang pertama, kohesi atau kepaduan bentuk adalah hubungan antar kata dan kalimat secara bentuk. Misalnya menggunakan kata sambung seperti dan, tetapi, karena, supaya kalimat itu menyambung dengan baik. Yang kedua, koherensi atau kepaduan makna adalah hubungan antar kalimat secara makna. Yang ketiga itu adalah intentionality atau niat penulis atau pembicara, merupakan teks yang dibuat dengan tujuan tertentu dari si penulis dan si pembicara. Yang keempat yaitu acceptability atau penerimaan pembaca dan pendengar, merupakan teks yang harus bisa diterima dan dipahami oleh pembaca atau pendengar. Kemudian unsur eksternal wacana. Yang pertama itu adalah wicara, merupakan inti dari wacana. Di dalamnya itu ada beberapa aspek penting yaitu waktu, tempat, suasana, yaitu kapan, di mana, dan dalam kondisi seperti apa tuturan itu terjadi. Yang kedua itu instrumen, yaitu sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan wacana, bisa berupa lisan maupun tulisan. Yang ketiga itu cara atau etika, yaitu tata cara berbicara atau aturan kesopanan dalam berkomunikasi. Yang keempat itu rasa, nada, ragam, yaitu sikap emosional, intonasi, dan variasi bahasa yang dipilih penutur. Yang keempat itu adalah amanat dan tujuan, yaitu maksud utama atau pesan yang ingin disampaikan dalam wacana. Dari tuturan itu, muncul beberapa aspek makna, yaitu yang pertama ada implikatur, yaitu makna tidak langsung dari tuturan yang seringkali tersirat. Yang kedua adalah presuposisi, yaitu peranggapan atau asumsi awal yang sama-sama dipahami oleh penutur dan lawan tutur. Yang ketiga referensi, yaitu acuan atau hal yang dirujuk dalam tuturan. Yang keempat inferensasi, yaitu pemaknaan yang ditangkap pendengar berdasarkan konteks sosial budaya. Yang keempat itu adalah konteks, yaitu suatu yang menyertai teks, meliputi aspek linguistik, ekstralinguistik, verbal maupun nonverbal. Baiklah, materi yang ketiga yaitu jenis wacana menurut Sumarlam pada tahun 2003 itu membagi 5 jenis wacana. Yang pertama yaitu sarana untuk mengungkapkan wacana, dibagi menjadi beberapa. Yang pertama wacana bahasa nasional, ini memakai bahasa Indonesia sebagai sarana berkomunikasi, misalnya berita, artikel, karya ilmiah, dan cerita. Analisisnya itu penting untuk melihat bagaimana bahasa nasional itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu wacana bahasa lokal atau daerah. Jenis ini menggunakan bahasa daerah seperti Jawa, Sunda, Bali, atau Minang. Biasanya ditemukan dalam percakapan, cerita rakyat, pidato adat, atau karya sastra daerah sekaligus melestarikan budaya setempat.
Yang ketiga itu wacana bahasa internasional atau Inggris. Wacana ini memakai bahasa Inggris sebagai bahasa global, banyak dijumpai pada jurnal, film, berita, atau komunikasi antar bangsa. Analisisnya itu membantu memahami interaksi dan tingkat internasional. Yang keempat, wacana bahasa lainnya. Jenis ini menggunakan bahasa yang asing lain seperti Belanda, Jerman, Prancis, atau Arab, biasanya ditemukan dalam buku sejarah, dokumen penting, atau karya sastra asing, berguna memperluas wawasan budaya dan ilmu. Kemudian jenis wacana berdasarkan media digunakannya itu menjadi dua, yaitu wacana tulis dan wacana lisan. Wacana tulis artinya wacana yang disampaikan dengan bahasa tulis melalui media tulis. Untuk dapat menerima atau memahami wacana tulis ini, maka sang penerima atau persapa harus membacanya. Kemudian wacana lisan itu berarti wacana yang disampaikan dengan bahasa lisan atau media lisan. Untuk dapat menerima dan memahami wacana lisan, maka sang penerima itu harus menyimak atau mendengarkannya. Kemudian jenis wacana yang ketiga yaitu berdasarkan sifat atau jenis pemakaiannya, itu ada dua, wacana monolog dan wacana dialog. Wacana monolog itu artinya wacana yang disampaikan oleh seorang diri tanpa melibatkan orang lain untuk berpartisipasi secara langsung. Kalau wacana dialog itu wacana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung. Jenis wacana yang keempat yaitu berdasarkan bentuknya, itu terdiri dari 3 jenis wacana. Yang pertama wacana prosa, yaitu wacana yang disampaikan dalam bentuk prosa. Wacana berbentuk prosa ini dapat berupa wacana tulis dan wacana lisan. Contoh wacana prosa tulis itu misalnya cerita pendek, cerita bersambung, novel, artikel, atau undang-undang. Sedangkan contoh wacana prosa lisan itu misalnya pidato, khutbah, dan kegiatan kuliah. Yang kedua itu wacana puisi, yaitu wacana yang disampaikan dalam bentuk puisi. Seperti halnya wacana prosa, wacana puisi juga dapat berupa wacana tulis maupun lisan. Puisi dan syair adalah contoh wacana tulis, sedangkan puitisasi atau puisi yang dideklamasikan dan lagu-lagu merupakan contoh jenis wacana lisan. Yang ketiga itu adalah wacana drama, yaitu wacana yang disampaikan dalam bentuk drama, dalam bentuk dialog, baik berupa wacana tulis maupun wacana lisan. Bentuk wacana drama tulis itu terdapat pada naskah drama atau sandiwara, sedangkan wacana bentuk drama lisan itu terdapat pada pemakaian bahasa dalam peristiwa pementasan drama, yakni percakapan antar pelaku dan dalam drama tersebut. Jenis wacana yang kelima yaitu berdasarkan cara dan tujuan penerapannya. Yang pertama itu ada wacana narasi atau wacana penceritaan, disebut juga sebagai wacana penuturan, yaitu wacana yang mementingkan urutan waktu, dituturkan oleh persona pertama atau ketiga dalam waktu tertentu. Wacana narasi ini berorientasi pada pelaku dan seluruh bagiannya diikat secara kronologis. Jenis wacana narasi pada umumnya itu terdapat pada berbagai fiksi. Yang kedua, wacana deskripsi, yaitu wacana yang bertujuan melukiskan, menggambarkan, atau menceritakan sesuatu menurut apa adanya. Yang ketiga itu wacana eksposisi atau wacana yang tidak mementingkan waktu dan pelaku. Wacana eksposisi ini berorientasi pada pokok pembicaraan dan bagian-bagiannya diikat secara logis. Yang keempat itu wacana argumentasi, adalah yang berisi ide atau gagasan yang dilengkapi dengan data-data sebagai bukti yang bertujuan meyakinkan pembaca akan kebenaran ide atau gagasannya. Yang kelima itu wacana persuasi, yaitu wacana yang bersifat ajakan atau nasihat. Biasanya itu ringkas dan menarik serta bertujuan untuk mempengaruhi secara kuat pada pembaca atau pendengar agar melakukan nasihat atau ajakan tersebut. Baiklah, materi yang keempat itu saya akan menjelaskan prosedur analisis data dari metode-metode penelitian analisis wacana. Sistematika penelitian analisis wacana itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu bagian awal. Bagian ini itu berfungsi sebagai pengantar agar pembaca itu memahami garis besar isi penelitian termasuk ringkasan singkat hasil dari metode penelitian. Yang kedua itu bagian isi, itu terdiri dari bab 1 pendahuluan.
Pada bab ini dijelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan, manfaat, serta definisi operasional. Bab kedua itu landasan teori. Bab ini memuat teori-teori yang digunakan sebagai acuan dalam menganalisis wacana. Misalnya teori tentang kohesi, koherensi, konteks, atau pendekatan pragmatik. Landasan teori menjadi pedoman utama agar analisis data itu berjalan sesuai kerangka ilmiah. Pada bab 3 itu ada metodologi penelitian. Inilah bagian yang terpenting untuk menjelaskan prosedur analisis data. Isinya itu meliputi metode penelitian, desain penelitian, setting penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan yang terakhir yaitu teknik keabsahan data. Pada bab 4 itu hasil penelitian dan pembahasan. Setelah data dianalisis, hasilnya akan dipaparkan pada bab ini. Peneliti itu menyajikan temuan sesuai dengan kategori analisis wacana yang digunakan. Kemudian hasil tersebut dibahas dan dibandingkan dengan teori serta rumusan masalah yang ada di bab 1 tadi. Kemudian pada bab 5 itu kesimpulan dan saran. Bab terakhir dalam bagian isi ini berisi kesimpulan dari hasil analisis serta saran yang bisa diberikan untuk penelitian berikutnya atau untuk pihak yang berkaitan. Kesimpulan itu harus menjawab pertanyaan penelitian, sedangkan saran itu bisa bersifat praktis maupun akademis. Dan yang terakhir itu bagian akhir. Bagian akhir itu berisi lampiran-lampiran yang mendukung penelitian seperti contoh teks yang dianalisis, instrumen penelitian, tabel analisis, hasil pengolahan data, atau dokumen lain yang relevan. Lampiran itu berfungsi untuk memperkuat keabsahan penelitian. Baiklah, materi yang terakhir yaitu penyusunan judul, rumusan masalah, dan tujuan penelitian analisis wacana. Yang pertama itu ada topik wacana. Topik wacana itu adalah yang menjadi pokok pembicaraan dalam sebuah penelitian. Dalam analisis wacana, topik ini bisa berupa hal-hal yang sifatnya luas, misalnya bahasa politik, gaya bahasa media, retorika, atau percakapan sehari-hari. Dengan adanya topik, peneliti itu memiliki arah awal mengenai bidang apa yang akan dikaji. Yang kedua itu tema wacana. Tema wacana itu adalah penjabaran lebih khusus dari topik yang sudah dipilih. Tema itu biasanya itu menjadi landasan pembicaraan dan akan memaparkan isi penelitian agar tetap jelas, terarah, dan utuh. Misalnya dari topik bahasa politik dapat dipersempit menjadi tema retorika presiden dalam pidato kenegaraan. Dengan begitu, pembahasan ini lebih fokus dan tidak melebar. Yang ketiga itu judul wacana. Judul wacana itu adalah nama atau label resmi dari penelitian yang mencerminkan topik dan tema. Judul itu harus singkat, padat, jelas, dan tidak lebih dari 15 kata, dan juga menarik. Judul itu berbeda dengan tema, karena judul itu digunakan untuk mengidentifikasi penelitian secara spesifik. Contohnya, strategi retorika Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan 2023. Kemudian yang keempat itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah bentuk pertanyaan penelitian yang ingin dicari jawabannya melalui proses pengumpulan data dan analisis. Pertanyaan ini nantinya akan menjadi pedoman utama dalam mengarahkan jalannya penelitian. Contoh rumusan masalah itu adalah bagaimana strategi retorika pendidikan Presiden Joko Widodo dalam menyampaikan pidato kenegaraan 2023. Nah, kemudian pada tujuan penelitian itu adalah sasaran atau hasil yang ingin dicapai dari penelitian. Tujuan ini berfungsi menjelaskan apa yang hendak diperoleh peneliti setelah menelaah wacana. Dalam penelitian wacana, tujuan itu biasanya berupa mendeskripsikan, menganalisis, atau menjelaskan suatu fenomena bahasa. Contohnya, untuk mendeskripsikan strategi retorika Presiden Joko Widodo dalam menyampaikan pidato kenegaraan 2023. Baiklah, itu tadi penjelasan materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.